Sobat Nebula, welcome back to Nebula Soccer. Oke. Kita lagi di mana nih, Dut? Oh, kenapa? Oh iya, pada tahu semua pasti ya, kita ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi kita nggak bisa masuk ke dalam ya karena lagi ada semprot. Bisa sebenarnya. Oh, bisa, kita tahu lagi disemprot. Lagi nunggu sesi sih. Oh, lagi sesi. Jadi kita di sekitar halaman GBK. Oke, di record ini kita gue sama Adit berdua aja karena Devin nggak bisa datang karena ada sedikit halangan. Oke, kita pengen bahas tentang Champions League itu. Tadi malam Barca menang lawan Napoli, terus Madrid kemarin kalah lawan City. Gimana nih? Gak masalah. Barca menang nih. Gak masalah, gua kasih aja piala. Madrid udah banyak pialanya, udah 13. Santai aja. Tapi karena nggak ada Ramos nih. Ya, benar. Ramos kan akumulasi kartu. Terus berarti Madrid nggak ada Ramos hancur loh. sebenarnya bukan karena nggak ada Ramos hancur ya. Karena si Eden Militao itu jarang banget main sama Rafael Varane. Oke. Rafael Varane itu dia lebih sering dulu kan main sama Pepe atau nggak sama si Nacho. Cuman ya pas Ramos akumulasi akhirnya Varane diduetin sama Eden Militao. Padahal Eden Militao itu bagusnya main sama Ramos karena sama-sama kuat. Oke, tapi jadi pertanyaan nih, Varane kenapa ini? Kok berubah jadi nggak Luis kayaknya? Mungkin dia Bisa kurang gitu. mungkin dia kurang kopi. Kurang kopi. Dia kurang kopi. Mungkin kalau sama Ramos sendiri bisa jadi Starbucks gitu. Ramos aja kan dia sampai marah, ada ekspresi jadi marah tuh waktu pas gol kedua. Iya. Jujur gua akuin gol pertama salah bukan Varane. Kalau gol pertama tuh salah Ada tekanan lah ya. Enggak, salah Courtois. Jadi Courtois itu dapat bola. Salahnya kenapa dia bukan langsung buang ke depan, nanti iya, malu itu ke Varane. percaya. Padahal Varane itu deket sama si Gabriel Jesus. Sterling kan yang golin. Tadi golin ya? Sterling golin. Oke. Nah, gol kedua di saat pemain City gol atau siapa, Laporte kalau nggak salah yang umpan bola ke depan. Oh iya, Laporte benar. Dikejar sama Jesus. Begonya Varane bukannya dibuang malah dikasih ke Courtois. Iya, dia heading gitu kan. Harusnya kalau di heading ke kiri dibuang out. Mau kayak Van Persie dia tapi miss. Tapi ya nggak apa-apa lah. Apa-apa. Sama juga bola tuh bulat, kalau kotak besar. Tapi kan udah 2 musim nih Madrid tersingkir nih. Kalau musim pertama kemarin kan karena dia pelatihnya bukan Zidane. Oke. Musim pertama kemarin kan Zidane itu masuk setelah Madrid gagal ya Champions. Betul. Musim ini mungkin karena faktor corona juga ya, mungkin karena Kan Madrid lagi dewa banget sih di Spanyol, habis juara Liga Spanyol. Gimana tuh? Sedangkan City kan Premier League ya di bawah Liverpool, apa kan mungkin karena kurang persiapan atau nggak fokus. kalau menurut gua mungkin karena terlalu terbawa euforia kemenangan La Liga sih. Jadi karena dia udah seneng La Liga, jadi untuk ke Liga Champions dia mungkin kurang fokus, jadi ya gitu. Mungkin Kayaknya 13 sombong. bukan sombong, menjaga nama baik dengan menyerahkan gitu. Maksudnya kasih lah siapa sih yang bisa ngejar gol gitu. Ntar kalau udah ada yang 10 baru Madrid up lagi. Tapi gue yakin musim depan bagus sih Madrid. Yakin lu ya? Yakin lah, kalau nggak yakin gue pulang sekarang. Oke, Madrid kalah tapi Barca menang. Yes. Tapi ntar Barca kalah lawan Munchen. Jangan salah, lu nggak ingat waktu semifinal Boateng itu main escaping kepleset tuh, lu nggak ingat 2015 tuh Barca juara. Yang lalu bela berlalu, yang akan datang kita lihat yang akan datang. Ini lagi on fire Barca nih, main lawan Napoli bagus. On fire kok di La Liga cukup. Ya emang jujur Barca sebenarnya gampang musim ini. Tapi gua lihat mainnya sih udah ya lumayan ya, walaupun Griezmann kayak orang solo gitu nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi bener-bener Barca tuh masih punya mental lah untuk bisa bertarung gitu. Tapi kita nggak tahu lawan Munchen ya, dia bisa membantai Chelsea 7-1, gue takut juga ini. Tapi kalau feeling gue sih kayaknya yang lolos Liga Champions musim ini kemungkinan besar Atalanta final lawan PSG. PSG lawan Atalanta, sorry. Atalanta lawan PSG. Kemungkinan kalau feeling gue Atalanta Munchen lah. Terus yang menang Atalanta Munchen. Yang menang Atalanta. Kenapa gue pengen Atalanta? Karena istilahnya History lah ya. biar ada histori lah. Karena gini, Atalanta musim ini nih salah satu klub yang paling produktif untuk mencetak gol. Ya kan, golnya itu bahkan dia nggak punya pemain-pemain bintang kayak Neymar, Messi, Ronaldo ataupun yang punya value yang gitu. Dia bisa gitu loh, istilahnya nyetak banyak gol. Dan Kan gue udah sering bilang
pemain bintang itu nggak bisa menandakan kalau tim itu akan hebat. Ya betul, kayak Juventus contohnya ya. Kayak Juventus walaupun ada Ronaldo, ada Higuain, ada Paul Dybala, ada siapa lagi gitu, ada banyak lah. Ya. Tapi ya anjlok. Lu lihat AC Milan musim ini mulai berkembang dikit-dikit. Iya. Ibrahimovic kembali ke performa terbaiknya. Siapa lagi? Banyak lah pemain Milan yang gua nggak hafal semua. Terus juga kita lihat kemarin FA Cup Arsenal Ya, menang. Arsenal bisa menang ya, itu suatu kejutan juga ya. Arsenal kan katanya rata segala macamnya bisa menang. Chelsea berarti kan kalah di FA final, terus kalah juga di Champions. Nggak, tapi gue akuin sebenarnya gue ini agak melenceng dari Liga Champion ya. FA Cup kemarin itu kalau gue lihat man of the match-nya bukan pemain, tapi wasit. Wasit kenapa tuh? Ya lo kalau lihat si kipernya Arsenal Martinez, dia nangkep bola bukan di dalam garis, Di dalam udah itu. di luar. Lu kalau lihat ya Lo lihat secara detail kakinya dia di luar garis, tangannya di dalam. iya kan kalau game, oke gue belajar Coach Justin nih, Coach Justin mungkin masih penasaran. Jadi gini deh, kalau lo ke game itu kalau misalkan pas kiper tangannya nangkep bolanya di dalam tapi kakinya di luar atau badannya di luar, dia masih dinyatakan di dalam. Kayak misalkan contoh gini deh, tackle garis gawang, kalau misalkan dia belum masuk semua itu kan belum gol kan. Oke. Masih kena garis gitu. Nah, pokoknya intinya sih sebenarnya ya kalau gue bikin Wasit nih yang namanya jadi. man of the match menurut gue wasit. Menurut gue karena kan gue nonton tuh kemarin di Rokupang. Iya. Gue nonton di Rokupang. Sebenarnya bisa dibilang antara wasit sama Aubameyang sih man of the match. Apa nih? Ya, Bang bagus. Gol kedua Aubameyang menurut gua gila. Itu benar-benar skill bukan hoki. Kalau penalti itu hoki ya. Penalti itu 50-50 entah skill. Penalti itu sebenarnya bukan hoki men. Itu mental lah ya. Penalti itu mental, keberanian sama ya kayak Messi fokus lah. aja pemain hebat tapi mentalnya nggak Kalau ada. penalti skill itu penalti yang Panenka. Oh iya. Itu berskill. Kalau cuma ngeco doang gampang. Panenka itu kan susah. Nah, kita lanjut yang kemarin tadi dah yang kemarin kalah. Gue jujur kecewa sama Zidane kenapa Asensio baru dimasukin menit 70. Kenapa? Menurut gue harusnya dia di babak pertama, oke Rodrigo emang ngasih assist ke Benzema. Tapi masuk ke babak kedua, dia tuh di-tracing mulu sama Cancelo. Secara body balance, Rodrigo ini masih Rodrigo ini masih kecil. Tapi kalau Asensio dia cepet dia body balance Jadi juga bagus bisa. ya, oke. Karena harusnya tuh kemarin Zidane itu masukin si Asensio di awal babak pertama atau ya sekitar menit 50 lah. Terus Modric diganti sama Isco gitu atau James kemarin nggak dibawa. Tapi Hazard itu gue belum melihat suatu magical dari seorang Eden Hazard nih yang ditunggu-tunggu. Kalau dibilang Dia kan dikasih percayaan nih tapi masih enggak, kalau dibilang Hazard menurut gua Hazard itu udah ada sedikit perkembangan ya. Dia juga kan pertama baru balik dari cedera. Ya wajar lah. Orang yang baru balik dari cedera itu dia pasti bakalan nggak langsung ada di performa terbaik. Iya betul. Apalagi dia awalnya pertama main di Liga Inggris, kita tahu Liga Inggris itu beda banget sama Liga Spanyol. Liga Inggris itu menggunakan kecepatan, sedangkan kalau di Spanyol itu skill. Iya, lebih teknikal lah ya. Jadi ya menurut gua butuh adaptasi lah. Kayak gitu. Itu aja berarti terima nih Madrid tersingkir. Kalau gua nggak terima, gua udah marah-marah dari kemarin. Oke, terima berarti. Oke, pokoknya juaranya udah musim ini Barca. Lihat aja. Atalanta Barca bakal ngalahin Inter. Oke. udah pokoknya. Oh ya, gua mau ngingetin lagi nih, kita lagi bagi-bagi giveaway nih. Ada voucher bensin 200.000 dari gua, ada juga helm dari si Abi. Nanti pokoknya cara-caranya gimana, ada rulesnya gimana, pokoknya syarat dan ketentuan berlaku. Itu ada di komen, kalian ikutin aja. Gampang lah pokoknya caranya gampang lah bro. Ya, kalian ikutin aja ya syarat-syarat. Ntar akan ada di kolom komentar, kita kasih persyaratannya, kalian tinggal ikutin. Makanya kalian kalau yang belum subscribe supaya bisa cepat dapat 1.000 untuk membeli Soccer. Jadi kalau udah Kapan 1.000, lagi akun ya. belum dapat adsense berani ngasih giveaway. Nah, betul banget itu. Oke, jadi kayaknya itu dulu bos. Kita ini. Oke, terima kasih sobat Nebula.